Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan kasih karunia, menyapa ibu bapak saudara dimanapun berada dengan sukacita. Haleluya. Salam sehat, kuat makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Judul renungan pagi ini adalah, apakah tidak ada penderitaan bagi orang percaya? Sebuah pertanyaan yang banyak diajukan menurut Injil kasih karunia. Apakah masih ada penderitaan bagi orang percaya? Filipi 1 ayat 29 menjelaskan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apakah tidak ada penderitaan untuk tubuh Kristus? Tak satu pun kebenaran tentang perlindungan yang dibagikan oleh firman Tuhan menyangkal kenyataan bahwa kita dipanggil dan diberi karunia untuk menderita aniaya demi nama Yesus, seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat di atas. Paulus juga berkata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus, maka mereka akan mengalami aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Tentang orang-orang yang menentang Anda saat Anda hidup saleh dan menyampaikan Injil kasih karunia. Pahami, aniaya ini bukanlah penyakit mematikan, kecelakaan tragis, atau kematian prematur. Bagaimana dengan Ayub? Mungkin Anda bertanya. Orang benar yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Saya pernah berkhotbah tentang Ayub secara lengkap. Namun dalam kesempatan ini saya sedikit menyinggung. Yaitu apa? Saya hanya ingin mengatakan apa yang menimpa Ayub tidak akan menimpa kita yang sudah ada dalam Kristus sekarang. Kita lihat salah satu keluh kesah Ayub dalam Ayub 9 ayat 33. Tidak ada penengah atau pengantara di antara kami yang dapat meletakkan tangannya pada kami berdua. Ayub mengalami penderitaan karena dia tidak punya mediator, tidak punya perantara. Tetapi hari ini saudara dan saya punya perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita kebenarannya. Dia menjadi tebusan kita. Istilah Ibrani untuk tebusan adalah kapa, artinya menjadi penebusan dosa. Penebusan darah Kristus telah membatalkan semua hak iblis untuk mendakwa kita. Saat kita menerima karya pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib, kita tidak perlu takut akan mengalami hal yang Ayub alami. Tidak seperti Ayub, kita punya perantara, yaitu Yesus. Di dalam Yesus kita dapat menatap masa depan yang penuh harapan, berkat, dan perlindungan. Mari saya mengajak berdoa. Bapa, terima kasih untuk penebusan darah Kristus yang telah membatalkan hak iblis untuk mendakwa saya. Saya menerima semua pengorbanan Kristus yang sempurna di atas salib. Dan saya menatap masa depan yang penuh harapan, berkat, dan perlindungan. Renungkan ini. Saya tidak punya alasan untuk takut karena darah penebusan Yesus telah membatalkan semua hak iblis untuk mendakwa saya. Penderitaan yang saudara dan saya alami, saudaraku, kalau tetap ada, tapi itu adalah penderitaan karena nama Yesus. Misal, karena kita memberitakan Injil kasih karunia, orang-orang yang legalisme, orang-orang yang berpegang pada perbuatan hukum Taurat, itu di antara kita juga bisa saja mendakwa, mengatakan, oh ini hipergrace, ini dan sebagainya, dan sebagainya. Itu salah satu contoh penderitaan. Atau juga, saudaraku, ketika kita memberitakan nama Yesus, kita mengurus izin pembangunan, kita ibadah, ada penderitaan-penderitaan semacam itu. Tapi yang jelas, penderitaan yang kita alami tidak seperti penderitaan Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share renungan ini. Jesus bless you.